Bismillahirrahmanirrahim. Walidzalika, dan karena itulah qala ba'duhum, ini sesungguhnya aku mengatakan ya Rabb, ya Allah, fa'ajidu, maka aku menemukan dzalika, perkataan tersebut, ala qalbi, atas hatiku, athqala, aku temukan lebih berat, minal jibali, daripada gunung. Li'anna nidaa, karena sesungguhnya panggilan, yakunu adalah min wara'i hijab, dari belakang hijab. Wal ra'aita jalisan, apakah engkau pernah melihat orang yang kumpul duduk, yunadi jalisahu, yang dia memanggil teman duduknya. Maksudnya itu orang itu mengatakan ya Allah, Allahumma, itu menunjukkan dia ini jauh gitu loh. Berarti masih ada hijab, belum khudur yang sebenarnya. Sehingga sebagian ulama ini menganggap ini satu beban berat, karena saya ini belum dekat ini. Waqala, dan berkata ba'dhum idza balagha, bila telah sampai ar-rajulu, seorang laki-laki, fi hadzal ilmi, dalam ilmu ini, ilmu mengenai ma'rifatullah, al-ghayata, sampai kepada puncaknya, romahu, maka akan melemparinya al-khalqu, manusia, bil hijarati, dengan batu. Ayah rujuk, yakni keluar kalamuhu, kalam dia, an hati yang kulim, dari batas kemampuan akal mereka. Fayarona, maka mereka beretikat mayakuluhu, perkataan yang dia katakannya, yang dia mengatakannya, jununan, kegilaan, wa kufron, dan kekufuran. Wa maksudul arifin, maksudnya orang-orang arif, kulim, semuanya, wasluhu, adalah berjumpa dengan Allah, sampai kepada Allah, waliqau, dan berjumpa kepada Allah, faqatu, saja. Wa iya, maka liqaullah, qurratul ain, adalah kegembiraan hati, allati la ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum minha, allati la ta'lamu, yang tidak mengetahui, nafsun, seorang pun, ma ukhfiya, perkara yang disembunyikan, lahum, bagi mereka orang-orang arifin, minha, dari qurratu ain itu. Wa idza hasalat, dan bila ma'rifatullah itu telah berhasil, telah hasil, in mahaqat, maka terhapuslah al-humumu, kesusahan-kesusahan, wa syahwatu, dan syahwat-syahwat, kulluha, semuanya, wa sara, dan jadilah qalbu, hati, mustaghriqan, tenggelam, binaimiha, dengan kenikmatan ma'rifatullah. Walau ulqiya, bila dia ini dilemparkan, bina, di dalam api, lam yahissa, maka dia tidak akan merasa dia dengan api itu, listighraqi, karena tenggelam dia. Walau arida, sumama, ditawarkan alih atasnya, naimul jannati, kenikmatan surga, lam yaltafit ilaihi, maka dia tidak akan menoleh kepadanya. Likamali na'amihi, karena kesempurnaan kenikmatan dia, wa bulughi, dan sampainya dia al-ghayata, puncak, allati laisa fawqa ghayah, yang di atasnya tidak ada puncak lagi. Walaita syi'ri, dan alangkah senangnya seumpama saya tahu, man lam yafham, barang siapa yang tidak paham, ila hubbal makhsusat, kecuali cinta kepada perkara-perkara yang bisa ditemui oleh indra, kaifa yu'minu, bagaimana dia beriman, bila dzatin nazar, dengan kelezatan memandang, ila wajillah, kepada zatnya Allah, wa malau, sedangkan tidak ada bagi wajhullah suratun, rupa, wala syaklun, tidak pula ada bentuk.
Wa ayu maknan dan apa maknanya liwa'dillahi bagi janji Allah bihi dengan nazar ila wajillah ibadahu kepada hamba-hambanya wa dzikrihi dan penyebutan Allah ana bahwasanya nazar a'dhamu ni'am ada lebih besar-besarnya nikmat. Balman bahkan orang yang arafa yang dia telah mengenal Allah arafa maka dia mengenal anna ladzatil mufarriqah anna ladzatal mufarraqah bahwasanya kelezatan-kelezatan yang dibagi-bagi bi syahawati dengan syahwat-syahwat al-mukhtalifiyat yang beda-beda kullaha semuanya kelezatan itu tantawi terkandung tahta hadil ladzah di bawah kelezatan ma'rifatullah kama qala ba'duhum kanat liqalbi ahwa'un mufarraqah fastasma'at mudra'at kal ainu ahwa'i fasara yahsuduni man kuntu ahsuduhu wasirtu maulal wara mudsirta maulai taraktu linnasi dunyahum wa dinahum syughlan bidzikrika ya dini wa dunyai. Kanat adalah liqalbi bagi hatiku ahwaun mufarraqatun kesenangan-kesenangan yang macam-macam. Fastasma'at maka kesenangan-kesenangan tadi telah berkumpul. Fastasma'at maka jadi berkumpullah mudru'atka mulai melihat engkau al-ainu mata berkumpul ahwa'i kesenangan-kesenanganku. Fasara yahsuduni maka jadilah iri kepadaku man kuntu ahsuduhu orang yang dulunya saya iri kepadanya. Saya dulu iri kepada kenikmatan orang-orang dunia, sekarang berbalik, orang-orang dunia itu iri dengan kenikmatan yang saya dapatkan. Wasirtu jan jadilah aku maulal wara menjadi tuannya seluruh manusia. Mudsirta maulai mulai engkau menjadi tuan saya. Jadi aku menjadi tuannya seluruh manusia setelah engkau menjadi tuanku. Maksudnya setelah aku kenal kepada Allah maka seluruh manusia itu di bawah saya kenikmatannya itu. Taraktu aku meninggalkan linasi untuk manusia dunyahum wa dinahum dunia mereka dan agama mereka syughlan bidzikrika karena sibuk ingat kepada engkau ya dini wa dunyai hai agamaku dan duniaku maksudnya Tuhan itu. Jadi maksudnya apa yang menyibukkan manusia saya tinggal semua karena sibuk zikir kepada engkau. Ya, ini memang di luar jangkauan akal kebanyakan orang. Ladzatul ma'rifah itu orang-orang khusus yang Allah kasih itu. Dan ini puncaknya, sebagaimana Tuhan itu puncaknya segala sesuatu, ma'rifatullah itu juga puncaknya segala kelezatan. Tapi ini tentu tidak bisa dipahami semua orang, sehingga kadang-kadang perkataan-perkataan orang-orang sufi ini dianggap gila, bahkan dianggap kufur, dianggap tidak menghormati nikmat surga. Padahal tidak seperti itu, hanya orang itu tidak sampai kepada yang dikehendaki mereka aja, karena saking jauhnya yaitu tingkatan pemahaman mereka itu.
Sebagaimana seluruh makhluk ini tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan dari segi apapun, dari segi kekuasaannya, dari segi keindahannya, dari segi ilmunya, dari segi segalanya lah. Nggak bisa dibandingkan sama sekali. Maka begitu juga kelezatan ma'rifatullah nggak bisa dibandingkan, walaupun dengan surga sekalipun nggak bisa dibandingkan, itu nggak bisa. Tapi ini juga orang awam seperti kita, ada yang salah paham sampai meremehkan kenikmatan-kenikmatan surga yang dijanjikan dalam Quran, dalam sunnah, gara-gara yang tertinggi itu ma'rifatullah, maka kenikmatan-kenikmatan itu rendah. Itu juga keliru, karena yang menawarkan kenikmatan surga itu Allah sendiri. Jadi kalau orang itu memandang surga itu sebagai janji Allah, sebagai hadiah Allah gitu, kepada kekasih-kekasih Allah, maka orang itu harus menghormati kenikmatan surga itu. Tapi kalau orang itu memandang surga itu hanya sekedar satu kelezatan, ya memang nggak ada apa-apanya dibanding nadhur ila wajhillah itu. Nah ini kedua-duanya ini harus dikumpulkan. Tapi kenikmatan dunia ini sebetulnya muqaddimah dari kenikmatan surga itu. Orang yang senantiasa ingat kepada Allah itu ya bisa merasakan kelezatan zikir sambil makan, sambil minum, ya, sambil tidur. Tapi berbeda dengan kenikmatannya ketika sholat. Maka Nabi mengatakan waju'ilat qurratu aini fis sholah. Padahal Nabi itu kan 24 jam dalam ma'rifatullah, dalam zikrullah. Tapi kenapa Nabi mengatakan waju'ilat qurratu aini fis shalah? Maknanya itu di dalam ketika tawajuh total itu ada kenikmatan tersendiri gitu. Nah di surga itu juga begitu. Orang itu di surga makan, minum itu juga kelezatan ma'rifatullah itu ya ada, tapi tidak seperti ketika dibuka hijab. Wallahu a'lam. Yang jelas itu kita ini harus memahami minimalnya itu ada perkara-perkara itu yang luar biasa nikmatnya itu kita ini nggak sampai karena kelemahan kita ini. Karena kelemahan kita itu, karena kita nggak sampai kepada perkara-perkara yang tinggi tadi itu, sehingga kita ini sibuk dalam kenikmatan-kenikmatan yang rendah. Kenapa orang itu cari kenikmatan dalam maksiat ini? Ya sudah pemikiran tingkat dasar saja. Dalam maksiat, dalam omong kosong, dalam tidur, dalam harta, dalam mencari apa itu pengaruh gitu. Pengaruh itu juga ada kenikmatannya tersendiri. Karena apa? Karena dia belum menemukan kenikmatan yang lebih tinggi, maka dia sibuk di itu. Lah orang yang sudah menemukan kenikmatan sholat, kenikmatan zikrullah, apalagi kenikmatan yang diceritakan ini, kenikmatan ma'rifatullah, maka itu kenikmatan sudah tidak menarik lagi. Tidak menarik lagi. Ya, kita ini kan kadang-kadang nolongso, saya ini kok di dunia begini saja gitu. Sebetulnya nolongso kita ini sebab saking
jeleknya hati kita ini. Padahal Allah SWT itu menyiapkan kenikmatan yang luar biasa kepada orang beriman, tapi karena pikiran kita ini rendah, kita ini nelongso karena gak ndek duwe, nelongso karena gak ndek jabatan, nelongso karena nggak bisa menikmati kenikmatan itu. Dan orang itu kalau tidak bisa merasakan kenikmatan rohani ini, wes sudah pasti dia ini akan sibuk mencari kenikmatan materi, otomatis wes. Dan kemudian dia ini berubah, tidak pernah ikhlas di dalam apapun. Sekarang ini belum sampai kepada ma'rifatullah, masa yakin aja dulu. Orang itu punya yakin, ya, punya kefahaman mancep bahwa racun ini berbahaya, mantap itu. Apa kira-kira dia tidak mau minum racun gara-gara malu sama orang? Kenapa kamu nggak minum racun? Malu dah, malu sama orang-orang kok minum racun. Bisa begitu? Nggak bisa. Orang yang begitu itu hanya orang yang memang tidak yakin bahayanya racun. Kalau orang itu yakin bahayanya racun, nggak mungkin berbuat seperti itu. Begitu juga orang yang senang dengan kopi umpamanya. Dia kalau minum kopi itu ikhlas, bukan karena orang. Kenapa kamu minum kopi? Ya pantas-pantasnya temannya pada minum, saya nggak minum. Bukan, tidak begitu. Walaupun dia sembunyi dalam kamar pun minum kopi juga. Nah gitu loh. Minimalnya itu orang tuh punya yakin. Karena ini asas ini iman ini. Ini belum ke tingkatan-tingkatan kenikmatan yang lain itu. Jadi kalau iman itu sahih, punya yakin, orang itu baru bisa ikhlas. Lah nanti setelah iman ini merupakan dasar dari semua kenikmatan rohani itu kita miliki, kita akan naik dikit. Nanti nikmatnya semua amalan sampai ke puncaknya, nikmatnya ma'rifatullah itu akan dirasakan. Allah. Jadi kenikmatan rohani itu juga serupa dengan kenikmatan jasmani kok. Setiap orang tuh bertingkat-tingkat gitu. Setiap orang tuh bertingkat-tingkat. Kenikmatannya seorang kuli dengan kenikmatannya seorang presiden beda. Jenenge presiden wong sugih kaya kuwi anake Raja Qatar itu. Mainannya itu helikopter. Main-main helikopter akhirnya ceblok ning blumbang mati. Ya. Kalau kamu mainannya apa? Paling sepeda ontel gitu. Karena tingkatan kamu itu ya mainan sepeda ontel. Kalau yang anak kecil mainannya nggak sepeda ontel, sepeda-sepedaan. Nah, sepeda-sepedaan kecil itu kura-kuru, perasaannya juga sudah nikmat. Kan anak kecil. Nek wong gede sepeda ontel, layangan, ya, layangan. Dan Raja Qatar mainannya helikopter. Lha iki donya iki tingkatane beda-beda. Lah wong iki nglakoni agama iki ya ngono kuwi kan. Wong iki nglakoni agama iki kenikmatan rohani iki ya bertingkat-tingkat ngono kuwi. Lah kita ini jangan sampai menjadi orang yang paling rugi. Awake dhewe iki ra ya pirang-pirang tahun ngaji ra iki, tapi ra iso ngrasane nikmate sing akeh-akeh. Kok is kepeksa ngaji is kepeksa, tahajud kepeksa, orang tahu ngerasani kenikmatan ini. Ya deh.
Kenapa kok terjadi seperti itu? Karena hati kita ini kotor. Hati kita ini kotor. Hati kita ini sakit. Sakitnya apa? Ghaflah, hubud dunya, sombong, malas. Itu semua penyakit-penyakit hati yang membuat kita ini nggak bisa merasakan kenikmatan agama ini. Marah itu penyakit loh, tentunya marah itu penyakit. Kecuali marahnya bilal, malah karena marah yang karena emosi itu penyakit. Kamu waktu marah itu makan nggak bisa enak, ya nggak? Jadi kamu nggak bisa menikmati. Waktu marah kamu nggak bisa menikmati, makan nggak enak, minum nggak, karena marah besar. Lah begitu juga kenikmatan agama ini. Kalau kamu ada hubutunya, ada marah, yo gak iso ngrasakne. Gak iso ngrasakne ning nggur perasaan mujahadah perasaan. Loh. Mujahadah iki permulaane, pancen kudu mujahadah. Tapi jane iki wajuilat qurratu aini fis shalah. Salat ki abot. Inna lakabiratun illa alal khashi'in. Kabirah itu, salat itu kabirah berat itu ya kanggo wong-wong sing urung teko tingkatan khusyuk. Tau khusyuk salat itu enak. Khusyuk ya apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nek wong iki wis rumangsa sowan ning Allah. Nek cara tafsir iki mulaku rabbihim galingan akhirat. Tapi nek cara sufi mulaku rabbihim ya sowan ning Allah kuwi engke. Saiki gak akhirat engko. Mergo nek kuwi apa kuwi mulaku rabbihim mbok manen akhirat wa ilaihi yurja'un. Maknanya apa? Akhirat neh, jadi loro double itu ini. Ini wong tingkatan khusyuk kuwi salat ki nikmat Kang. Jajal awake dhewe iki mondok 10 tahun wis tau ngrasakne nikmate salat durung. Lah kuwi dipikirne. Ndonga nangis ning Allah. Iki dijelasne ya angel iki, sing jelasin dhewe ya orang Jawa masalahnya nggih. Tapi iki pokoknya ayo nangis ning Gusti Allah njaluk. Allahumma inni as'aluka qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa dam'an ghazira wa amalan mutaqabbala. Is njaluk ning Gusti Allah. Diterangne ya angel memahami. Tapi nek Allah maringi ternyata gampang. Walidzalika walautum bahajru a'dhamu min narihi wa waslufu atyabu min jannatihi. Wahajruhu marahnya Allah a'dhamu min narihi ada lebih besar daripada apinya Allah, nerakanya Allah. Wa wasluhu sayangnya Allah atyabu ada lebih nikmat min jannati daripada surganya. Di Quran pun ada waridwanum minallahi akbar, akbaru minal jannah. Jane iki ya sing ngendikane Imam Ghazali iki ning Quran ya ning kabeh jane asline iki. Cuman karena gak dipikirne kaya-kaya kok aneh men.
Wa ma aradu dan tidaklah mereka menghendaki bihadza dengan penjelasan-penjelasan ini illa ithara ladzatil qalbi. Iki anu sebagian cetakan-cetakan ini sing enggak pas. Wa ma aradu dan tidaklah mereka menghendaki bihadza dengan penjelasan ini illa ithara ladzatil qalbi, kecuali mengunggulkan kelezatan hati fi ma'rifatillah dalam ma'rifatullah ala ladzatil akli wa syurbi atas kelezatan makan dan minuman nikah. Fa innal jannata sesungguhnya surga ma'dinu tamattu'il hawas adalah sumbernya bersenang-senangnya indra. Wa amal qalbu adapun hati faladutma kelezatannya fi liqa'illah di dalam berjumpa dengan Allah faqatu saja. Tapi sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi ini perlu dilengkapi tadi itu. Kita ini memandang kelezatan surga itu jangan dipisahkan dengan ma'rifatullah, karena yang menawarkan surga itu Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau begitu nanti klop. Karena ma'rifatullah itu kan tidak di dunia saja, di akhirat saja atau ma'rifatullah. Kan di dunia juga atau ma'rifatullah. Nabi itu ma'rifat itu bukan di akhirat nanti, di dunia juga sudah ma'rifat. Bahkan waktu Mi'raj juga sudah nadhar. Tapi kenapa beliau bisa makan, bisa minum, bisa kawin? Nah, ini sebetulnya permasalahan ini tidak perlu dipertentangkan, tidak perlu dipertentangkan, tapi juga tetap saja sebagaimana yang diceritakan tadi, waktu tawajuh total dengan lain itu lain. Maka Nabi mengatakan li zamanun la yasa'uni fihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Li zaman kami, saya ini punya waktu-waktu la yasa'uni fihi, yang tidak muat, yang tidak bisa berjumpa dengan aku waktu itu, malaikat muqarrab maupun nabi yang diutus. Kalau waktu itu datang saya nggak bisa nemui, nggak bisa perhatikan. Maksudnya itu waktu tawajuh total kepada Allah itu memang ada itu waktu seperti itu. Itu kalau waktu itu datang, umpamanya malaikat Jibril datang pun Nabi tidak akan gubris. Jadi walakin sa'ah kata Nabi itu. Memang manusia itu ya punya waktu-waktu berbeda-beda. Ini kenapa saya jelaskan ini, supaya kamu bisa memahami perkataan para ulama sufi ini dengan komplit gitu loh, tidak dipertentangkan satu sama lain, tidak dipertentangkan satu sama lain. Karena ulama sufi itu nulis bukan mau menjelaskan, sebetulnya nulis itu menceritakan apa yang ada dalam hati. Maka kadang-kadang tulisannya itu kita nggak mampu nyerna itu, saking perasaannya waktu itu yang berbeda dengan apa yang kita rasakan. Ya, maka itu di situ itu kalau memahami perkataan-perkataan orang sufi itu jangan kamu pertentangan satu sama lain, tapi kumpulkan. Wow, ini doknya begini, ini doknya begini. Ini cara memahami kitab-kitab sufi itu. Sebetulnya kitab fikih pun juga begitu. Khilafiyah itu karena seorang ulama itu yang dipandang ini, yang dipandang itu, yang dipandang ini, yang dipandang itu, sehingga berbeda-beda pendapat. Sebetulnya kalau dipikirkan semuanya punya alasan semua jadinya itu. Cuma ada alasannya itu yang dekat. Ibaratnya kitab dan sunnah itu kayak kali besar gitu. Itu ada yang ngambil itu langsung dari kali. Ada yang ngambilnya itu dari kali, terus ada saluran kecil, terus putar lagi sana, putar sini, terus diambil dari sana gitu.
Nah, para ulama itu begitu itu. Ada yang ngambil itu wadih sekali dari kitab dan sunnah, ada yang ngambilnya itu dari tempat yang jauh, tapi sebetulnya juga aslinya dari situ juga, sehingga berbeda pendapat. Kalau kamu melihat Araul Fuqaha itu kan nggak ada yang sama sekali nggak dari kitabullah sunnah, nggak ada. Cuman cara pengambilannya itu kadang-kadang berbeda-beda. Maka kalau kita ini nggak usah narjih bainal madzahib, pokoknya wis eneng ulama sing di pendapat ya kena ae tinggu, kecuali ojo sampai tatabung rukhos. Tatabung rukhos ki golek pendapat-pendapat sing gampang karena ngikuti nafsune awake dhewe iki. Ben sak penake dhewe. Kuwi gak oleh wis ini kowe iki gak taat ning Allah lan Rasule. Kowe iki gak golek kebenaran tapi golek pembenaran iki jenenge. Ora golek kebenaran, golek pembenaran. Pokoke sepenting ning kaule. Kowe iki arep golek alasan, ora kok arep pengen taat ning Allah iki. Lah iki gak oleh. Tapi nek niate iki pengen taat ning Allah, juga pendapat ulama-ulama iki la haraja fi. Wong yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Nyapa? Makane nek basul masail niku ya tak dilok pendapat sing kira-kira umat iso nampa kati gampang apa ngene ta. Gitu. Maka yuridullah bikumul yusra. Mereka nek umat kuwi gak mbokai fatwa sing gampang dilakoni, dia malah gak ngelakoni blas, malah ninggalnya agama. Jajal wong ini mbokai fatwa masalah jabirah kuwi sing persis ning mbokai Fathul Qorib kuwi, sapa sih iso nglakoni? Tuwabrakan kon wudu dhisik. Piye? Lah kuwi ngrasakne sikile cepot kuwi wis ora karuan larone kok. Terus dokter iki kon wudu dhisik apa kon mudhoni dhisik. Lah kuwi ya insyaallah ya kejaba nek bangsa wong sekti-sekti sing ditembak ora krasa kira-kira ya iso. Nek wong awam iki kayak fatwa ku ya abot umpamane ngono kuwi. Yes yuridullah bikumul yusra. Boleh pendapat sing gampang. Mangkane Imam Syaroni ngendikake ning mizan pendapat sing abot itu kanggo wong sing imane kuat. Nek pendapat siringan kanggo wong sing imane lemah. Sing lemah-lemah kaya awake dhewe golek pendapat sing penak-penake. Tapi ora gak pendapat sing sak penake dhewe kaya basul masalah NU kuwi rokok halal. Mulai biyen iki minimal hukume rokok kuwi lho makruh. Lah kok saiki malah dadi halal kok meningkat kuwi lho piye? Nek ngono kuwi aku gak cocok blas kuwi. Apa nggih? Wa mithalu atbarul khalqi, perumpamaan tingkatan-tingkatan makhluk biladadihim dalam kelazatan mereka, manat guru adalah perkara yang akan aku ceritakan. Wa huwa anna sabiya, bahwasanya anak kecil fi awal harakatihi, di dalam permulaan geraknya, wa tamyizi dan tamyiznya, ya daru tampak fi dalam sobi itu ghorizatun satu sifat, dia dengan ghorizah itu yastalidu, dia bisa merasakan lezat al-la'ba, main-main, walahwa dan lelahanan, hiburan-hiburan, hatta yakuna, hingga adanya dzalik yang demikian itu, main-main itu indah menurut sobi aladza adalah lebih nikmat min syairil asya, dari segala sesuatu. Sumaya daru, kemudian tampak ba'dahu setelah kelezatan main-main, ladatu zinah,
kelezatan berhias diri, walabsi siyabi dan memakai pakaian, warukubi dawabi dan naik sepeda ontel. Fayastakhiru maka dia meremehkan maha bersama kelezatan ini, ladatul laib, kelezatan main-main, dulanan nekeran. Sumayadaru kemudian tampak batau setelah kelezatan berhias tadi. Mulai senang berhias ya. Asalnya sebenarnya main-main aja, umbelim bolor gitu. Wis orang gatek nih, dilapi ibuke pun yang muring-muring. Sing penting dolanan layangan. Basa wis rada gede mulai berhias, njaluk klambi. Ya. Njaluk klambi gitu. Ini mulai rek balik ini biasanya. Ya. Ben ketok ganteng piye gitu. Sumayadaru kemudian tampak badau setelah itu ladatul wiqa, kelezatan kawin, wasyahwatun nisa dan sahabat pada wanita. Fayatruku maka dia meninggalkan dia dengan syahwatu jami'a ma qabla, segala sesuatu sebelumnya, fil wusuli dalam sampailah kepada syahwat itu. Sudah waktunya wis winayah carane pikirannya pengen kawin. Ya. Dikai apa dudu iki sing tak karepne. Dudu iki sing tak karepne dudu iki. Kayak mangan enak ya ora seneng, ngombe enak ora seneng. Dudu iki, ya dudu iki apa maksudmu iki? Pokoke duduk. Sumata daru kemudian tampak ladatul riasah kelezatan jadi pimpinan, wal uluwi dan ingin mulia, wa takatsur dan ingin banyak-banyakan bolo. Wa ya ladatul riasah, akhir ladat dunia adalah akhirnya ladatnya dunia, wa ala dan paling tingginya, wa aqwa dan paling kuatnya. Ini kelezatan raja-raja. Puncaknya pangkat dunia itu adalah raja. Raja itu kesenangannya apa? Kesenangannya jadi pimpinan. Harta dikorbankan. Bahkan istri pun dikorbankan demi untuk mendapatkan, untuk menjaga kerajaannya. Anak pun dikorbankan kadang-kadang. Dan ini kita nggak masuk akal. Kalau kamu belum sampai tingkatan ke ladatul riasah itu ya, jadi rojo tiwas kesel, ngatur negara, penak jadi rakyat kayak mongan mangan turu. Karena apa? Bagi pangkatmu gak teko kono kuwi. Nek rojo, oh, kok eneng sing wani gempil kewibawanane, ya direwangi gegeran jogolan gulu. Iya raja. Raja itu yang paling menyakitkan dia apa? Kalau kewibawaannya diinjak. Kalau dimintai duit ilan enggak dia enggak anu. Enggak merasakan begitu sakit. Tapi kalau kekuasaannya mau direbut, siap mati. Itu namanya raja. Nek gak ngono kuwi gak dadi raja deh. Wis kowe sing dadi raja, aku tak dadi kuli iki. Gak iso dadi raja. Raja iki pancen nuwe kate ngono kuwi. Nuwe katanya. Ya Allah. Kenikmatan materi kerajaan, puncak kenikmatan rohani ma'rifatullah. Makanya sahabat itu perangnya mati padahal gak wedi ya. Malah seneng mati. Hanya apa mati malah cedokan Gusti Allah. Salat lali rakaate gara-gara ndelok kebune langsung sedekahne kabeh. Iki kok ngganggu urusanku karo kekasihku, gak kabeh.
Karena puncak kenikmatan ning kono kuwi sahabat kuwi. Makanya zaman biyen iki akeh terjadi anak-anake raja terus jadi sufi. Kayak Ibrahim bin Adham, wong tabiin kuwi bapake raja. Tinggalne kabeh kerajaane krana entuk kenikmatan iki. Tinggalne kabeh. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun. Semua ba'da kemudian setelah itu tadaru tampak gharizatun ukhra, sifat yang lain. Yudriku yang dia menemukan biya dengan ghariza ukhra itu ladzata ma'rifatillah, kelezatan ma'rifatullah, ma'rifati af'alihi. Dan ma'rifat afalnya Allah, fa yastakhiru, maka dia meremehkan ma'ha bersama ma'rifatullah itu jami'a ma qabla, semua kelezatan sebelumnya. Fa kullu mutakhirin, maka setiap kelezatan yang akhir, fa wa aqwa, maka dia itu lebih kuat. Wa hadza ma'rifatullah ini huwal akhir, adalah kelezatan terakhir. Idyaru karena tampak hasbal hubbul laib, suka main-main fi sinni tamyiz, dalam waktu tamyiz, wa hubbun nisa, dan cinta wanita, wa zinah, dan berias, fi sinil bulug, di dalam umur balik, wa hubbi riasah, dan tampak kelezatan riasah ba'dal 20, setelah umur 20 tahun, wa hubbil ulum, dan tampak wa hubbul ulum, dan tampak kecintaan ilmu, bi qurbil arba'in, dekat umur 40. Wa yal ghayal ya, ini umumnya orang loh. Ada juga yang kecil itu sudah seneng ngaji aja, itu juga ada. Ada juga yang tua seneng main-main, wis tuwek jenggote putih main sekak. Ya enggak? Itu orang yang tua jenggotnya tok, pikirannya itu pikirannya anak kecil. Iya. Jadi ini yang diceritakan Imam Ghazali ini umumnya orang. Wayal ghaya'ul ya, ini adalah puncak tertinggi. Wa kama nasobia, seperti bahasanya seorang anak kecil, yadhaku, dia tertawa, alaman yadrukil laib, atas orang yang meninggal, atas anak yang meninggalkan main-main, wa yastaghilu bi mula'abati nisa, dan dia sibuk main-main dengan wanita, wa talabi riasah, dan mencari kepemimpinan. Fakadzalika ra'asa, begitu juga para pimpinan yadhakun, mereka tertawa, alaman yadrukil riasah, atas orang yang meninggalkan kepemimpinan, wa yastaghilu bi ma'rifatillah, dan sibuk dengan ma'rifatullah. Anak kecil ada temannya nggak mau main-main, aneh, nggak normal ini anak ini. Ya. Apa sakit kamu? Begitu juga orang dunia itu juga tertawa kalau ada orang yang sibuk dengan agama. Orang di gaya no piye iki. Wal arifun yaqulun ing taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun fa sawfa ta'lamun. Bila kamu mentertawakan kami, sesungguhnya kami juga mentertawakan kamu sebagaimana kamu mentertawakan kami, dan kamu semua akan tahu. Jadi cara Imam Ghazali iki sing didandani iki atine kan, gak sing didandani iki njobone. Wong iki ben lezat iki sing didandani atine. Kaya dene wong nek pengen mangan enak,
Piye carane? Golek lawuh kono, lawuh kene, sate, golek krengsengan, urung karuan enak. Nek pancen ilatmu kuwi lara, mbok kei panganan apa pun ora enak. Ning wong sing luwih pinter, mangan saenenge ae, tapi awake disehatne, olahraga. Keringetan. Awake sehat. Iku mangerus sambel wis ngentekne sego iki kok. Lah iki ibarat iki ngono kuwi lho anu wong iki. Kan awake dhewe kadang-kadang ya teko anu ngene gitu Kang, teko rasa-rasa ngene iki. Lah iya kowe wis 15 tahun ning Mboro. Mosok gak ning perkembangan. Segur ngene iki tok, ngojang ngaji tok. Piye iki? Terus golek hiburan liya. Pengen apa? Padahal iki jane ngono lara atimu kuwi. Sehingga ora iso ngrasakne nikmate agama. Kowe iki arek anu iki, arek bubrah. Ya, jane ngono engke. Dipijeti ki penak, dipijeti. Tapi luwih penak neh nek wong sehat gak perlu dipijeti luwih enak neh. Tapi wis kulino dipijeti. Pokoknya njaluk dipijeti ya terus bendina. Padahal nek iki gelem olahraga sehat gak sak dipijeti wis enak turu ngorok. Kuwi tunggale ngono kuwi lho wong iki. Ya jek iki dipikirne. Supaya kita gak dadi wong bingung. Makanya Ibrahim bin Adham karo kanca-kancane waktu Ramadan kan Ibrahim bin Adham iki gayane ngepyok kuwi kan ngepyok. Engko nek entuk dhuwit wis dipangan bareng-bareng karo santrine. Ku Ramadan wis tanggal 21 santrine usul. Kalau usul akhir Ramadan ini teng Madinah menawa entuk Lailatul Qadar teng Madinah ben ngibadahe langkung nikmat teng Madinah. Nah jawab Sayyidina Ibrahim Adham ya neng kene ae dandanon atimu neng kene ae tak jamin ben bengi entuk ganjaran kalau Lailatul Qadar. Iya lah. Rakaatani min alimin zahid khairun min ibadatil muta'abbidin ila akhir dahr. Wong ngene eneng ma'rifatullah kuwi ning ndi Lailatul Qadar. Bahkan lebih dari Lailatul Qadar. Khairun min ibadatil muta'abbidin. Muta'abbidin ini kan wong sing Lailatul Qadar, wong sing Lailatul Jumat, wong sing apa wae. Nek kowe wis duwe alimun zahidun wingke. Lah setengah saka ilmu duduring ilmu yang ilmu mengenai ma'rifatullah iki. Dadi nek wong ki apa kowe ngerti iki ora kok terus arep umroh. Senane kan ngono masa iki. Mergo ora kok ya ora golek kelazatan ing ibadah ki ora. Karena duwike akeh gitu. Terus arep nglencer pengen numpak pesawat terbang rono. Ngono kuwi tok. Penyatane ning Mboro ya gak tau ning masjid. Kok kesenengane umroh ae. Gak tau ning masjid, nek Jumatan ya mesti keri. Bayar zakat gak gelem senengane selamatan. Lah kuwi nek dipikir kuwi jane iki wong piye nek ya wong bingung to jenenge jane. Iki ora kok berarti anti umroh, ora aku duwe travel umroh lho Kang. Gak kok berarti anti umroh gak, tapi kuwi ngibadahi wong bingung. Ngibadahi wong bingung. Wiritan ya gak tenanan wiritan akhirnya kula ni pengen pengen wiritan teng Guwa Segolo-golo. Ene wong Suluk. Guwa Segolo-golo enten mriku. Gunung Lawu kok Guwa Segolo-golo. Enten Alas Purwo. Alas Purwo kuwi ning Banyuwangi kan.
Ajeng wiritan teng mriku ketok khusuk. Tak jawab, iki Gusti Allah nang kono karo Gusti Allah nang kene iki beda ngono. Syahadatone ngetakone ae. Kowe iki nek nang kene ora makbul, areng jungkir walik ning gunung ya tetep gak makbul kowe. Ngoten atimu elek. Ya deh. Ini perasaan ini ngono ning Alas Purwo. Alas Purwo kuwi tempate wong Jawa-Jawa bodho topo kuwi nang. Bodho topo ning kono ning Banyuwangi ngono nggone. Suse malah di tempat anu, kaya tempat pariwisata ngono. Ning gawe gubuk-gubuk. Suse ning jadul kopi barang ya. Alah. Dadi akhire iki pancen yo ora kok golek zikir ya golek kopi kuwi karo golek suasana sing rada antik tok. Jadi wong bingung ki repot. Nek santri ngono wis ngaji ning Mboro gak pada jalan terus pamit ning Pakistan. Ben apa? Ben mulai untuk geral Maulana walaupun nggur mung sore tetep gak apal. Tapi nggur piye ambre kelakon kelezatane wingke. Tapi nek wong ning Mboro seneng ngaji ora wis terus tenang ngaji ae. Iki ora kok berarti anti Pakistan, ora anti Pakistan iki wong iki sing mbok goleki iki jane apa iki sing genah ngono lho, ora genah sing mbok goleki. Anallahu hamdi.